Perlu diketahui bahwa pencetusan Pancasila diawali dengan mempersembahkan janji kemerdekaan dari Jepang untuk bangsa Indonesia. Saat itu, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso membentuk BPUPKI pada tanggal 7 September 1944. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan falsafah negara Indonesia. Selama 4 hari, para tokoh perumus Pancasila yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Soebomo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merumuskan 5 asas untuk negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas Indonesia yang ia sebut Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Nur Saputra dari Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang, kelas D. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi UTS semester 1 dengan dosen pengampu Abdul Latif MPDI. Video ini membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan narasumber-narasumber tertentu. Langsung saja kita ke wawancaranya. Ya, terima kasih. Kepada narasumber silahkan perkenalan terlebih dahulu. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Dwi Fauzia Putra. Saya berprofesi sebagai dosen di Universitas Kanjuruhan Malang, tepatnya dosen pendidikan geografi. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa itu penerapan Pancasila menurut Anda? Ya, menurut saya penerapan Pancasila itu berarti menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Itu ada 5 sila dalam bentuk suatu perilaku atau tindakan-tindakan yang dilandasi atas kesadaran akan nilai-nilai itu. Seperti itu menurut saya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila? Penerapan nilai-nilai Pancasila ini kan melihat latar belakang individu ya, latar belakang individu itu baik secara sosial ataupun secara yang lainnya. Jadi kalau dalam konteks saya ya, bagaimana saya menerapkannya itu tidak lepas dari saya sebagai dosen, sebagai rumah tangga, dan juga sebagai anggota masyarakat. Misalnya dalam sila pertama itu yang saya itu ada nilai ketuhanan ya, nilai ketuhanan, sehingga dalam keseharian saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ajaran-ajaran agama yang saya anut gitu ya. Terus kemudian juga bagi yang lainnya mungkin juga sama, bagi yang lainnya berarti dia wajib mengikuti ajaran-ajaran agamanya masing-masing ya, karena sudah nilai ketuhanan di situ, sehingga tentu saja wujudnya adalah misalnya ketika bermasyarakat, misalnya bermasyarakat, kita ya, saya ya, ini kan pertanyaan untuk saya, jadi saya berusaha baik dengan tetangga. Kenapa kok seperti itu ya? Karena ajaran agama menyuruh atau mewajibkan kita untuk baik dengan tetangga. Kemudian dalam hubungan manusia dengan Tuhannya ya saya menjalankan ibadah sesuai dengan kewajiban gitu ya. Terus kemudian dalam mengajar juga ada tuntunan di mana mengajar itu adalah ibadah gitu ya, tidak semata-mata untuk kebutuhan ekonomi, tapi lebih diniatkan kepada ibadah seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk sila kedua itu kan kemanusiaan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kalau saya memaknainya itu ada nilai kemanusiaan. Jadi meskipun kita berbeda-beda, meskipun saya dari Jawa, ada yang dari NTT, ada yang dari Kalimantan ataupun Sumatera atau Papua dan yang lainnya,
dengan budaya yang berbeda, Oke. dengan mungkin bentuk fisik yang berbeda, tapi saya tidak melihat itu. Saya melihatnya ya nilai kemanusiaan, kita sama-sama manusia gitu ya. Sehingga di situ sebenarnya masih terkait dengan sila pertama, sama-sama manusia dan sama-sama ciptaan Tuhan gitu ya. Sehingga saya memperlakukan orang lain itu seperti halnya saya ingin diperlakukan gimana ya sebagai manusia. Yaitu saya berusaha menerapkan itu baik ketika ngajar atau ketika di rumah dan di masyarakat seperti itu gitu. Terus kemudian persatuan, sila ketiga itu nilai persatuan ya sebisa mungkin itu kan berhubungan dengan kebangsaan ya, jadi kebangsaan, cinta tanah air ya. Saya kalau dalam ngajar ya selalu ini, ketika ada misalnya diskusi itu kok kelihatannya perbedaan pendapatnya sudah mulai emosi gitu misalnya, yaitu saya berusaha untuk menenangkan ya, mendamaikan, karena perbedaan pendapat itu wajar ya, perbedaan pendapat tetap ingat bahwasanya harus dicari kesepakatannya. Terus kemudian juga ya saya selalu berusaha untuk menjaga juga hubungan yang harmonis dengan yang lainnya, menghindari konflik nggak apa-apa tapi di manage supaya menjadi persatuan bukan perpecahan gitu ya. Terus juga menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Kemudian sila keempat ya, kerakyatan, nilai-nilai kerakyatan itu biasanya itu sangat berhubungan dengan profesi saya kalau menjalankan itu ya. Jadi wujudnya dalam bentuk musyawarah. Ya biasanya kalau kita rapat, kita mendiskusikan sesuatu itu, jadi meskipun saya misalnya punya ego dan mungkin pendapat saya benar, tapi tidak saya tonjolkan karena saya ya itu tadi ya, karena kita bermusyawarah belum tentu pendapat saya benar, pasti ada salahnya. Jadi itu saya terapkan musyawarah dan mufakat dalam baik di rumah juga sama gitu ya. Istri saya ajak bermusyawarah ketika ada yang didiskusikan atau permasalahan untuk mencapai mufakat. Di kompleks perumahan saya juga sama gitu ya. Jadi selalu ada musyawarah itu. Terus kemudian untuk sila yang kelima ya, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia ya, saya memaknainya itu adalah adanya suatu bentuk keadilan ya. Jadi kalau kita berperilaku itu harus berdasarkan pada prinsip keadilan gitu ya. Misalnya saya ngajar juga harus adil terhadap mahasiswa, tidak subjektif karena saya kenal ini itu mempengaruhi. Jadi saya berusaha menerapkan itu, tapi adil juga saya melihat situasinya ya, konteks situasi si A itu gimana, si B itu gimana. Bukan berarti adil itu sama rata, bukan begitu. Begitu juga di rumah gitu ya. Di rumah itu saya itu agak rumit juga sih sebenarnya kalau di rumah ya. Mungkin dalam membagi waktu itu dalam kerja, rumah dan aktivitas yang lainnya itu bisa berimbang gitu ya. Terus kemudian juga memperjuangkan keadilan bagi saya sendiri ya. Misalnya saya merasa terzalimi kok butuh keadilan ya, saya perjuangkan keadilan itu untuk teman saya, teman dekat atau orang yang datang ke saya ingin dibantu untuk memperjuangkan keadilan. Kalau punya masalah ya saya bantu ya, wujudnya seperti itu. Jadi itu mungkin menurut saya bagaimana saya selama ini menerapkan nilai Pancasila itu. Terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapakah tokoh inspiratif yang menginspirasi Anda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila? Tokoh inspiratif itu banyak ya. Cuma kalau kita bicara tentang Pancasila ya berarti, dan berhubung di sini saya juga profesinya bidang pendidikan, tentu saja saya mengambil tokoh nasional itu ya Ki Hajar Dewantara ya. Karena mengapa Ki Hajar Dewantara ya, karena dalam ajarannya atau dalam kita kenal sebagai Ngarso Sung Tulodo, Ing Mate Mangun Karso dan Tuturi Handayani itu di dalamnya itu sangat
kental nilai-nilai Pancasila ya. Ketika kita di depan kita memberi contoh akhlak yang baik, yang berdasarkan ketuhanan kemanusiaannya. Ketika kita di ing madya sing tulodo ya, ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso ya. Ketika kita berada di tengah-tengah mahasiswa atau masyarakat, kita berusaha untuk bisa membaur, bisa menyatu dan menjaga keutuhan. Nah, kemudian untuk Urianti ketika di belakang kita tetap akan mengarahkan mana yang menyimpang dari keadilan, mana yang enggak, tetap biar kita jaga sebagai sesuatu yang adil. Itu menurut saya itu ya. Tuh. Kemudian terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Pancasila itu penting? Mengapa Pancasila penting ya? Oke, kita lihat negara kita ya, negara bangsa dan negara kita. Negara kita itu terkenal dengan keanekaragaman, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman itu ada keanekaragaman alam, kita punya laut, punya gunung, kemudian dan lain-lain, dan juga pulau-pulau yang dari dari timur ke barat, utara ke selatan itu sangat beraneka ragam ya. Terus kemudian dari segi budaya kita juga sangat banyak beraneka ragam ya. Kemudian agama juga beraneka ragam. Kita punya keanekaragaman. Nah, itu menjadi suatu potensi untuk wilayah itu ya, menjadi potensi. Nah, hanya saja itu juga bisa menjadi suatu perpecahan kalau nggak disatukan. Nah, salah satu cara menyatukannya menurut saya adalah dengan adanya ideologi Pancasila itu ya, yang menyatukan bangsa dan negara kita yang beraneka ragam, berbhinneka tunggal ika menjadi satu jua, itu yaitu melalui nilai-nilai Pancasila kan. Standar perilaku itu ya, standar karakter bangsa itu ada di nilai-nilai Pancasila, jadi itu penting sekali gitu. Itu. Oke, terima kasih sudah selesai pertanyaannya. Ya, itu saja dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.